Oke, bismillahirrahmanirrahim. Next kita membahas sedikit mengenai empat cakupan pendidikan. Tadi dijelaskan bahwa yang pertama ada 4 cakupan pendidikan, yaitu pertama pembinaan pribadi sosial, yaitu proses menyiapkan pribadi yang baik dengan dirinya dan dengan lingkungannya. Yaitu ini paling penting banget, karena untuk menyiapkan anak didik supaya bagaimana anak disiapkan untuk jadi anggota masyarakat yang soleh. Anak disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang soleh, karena hidup nggak bisa dijalani sendirian. Al-insanu madaniyu, apa tuh tadi? Manusia itu adalah karakter sosial, bukan cuma bukan hanya kompetensi hidupnya, tapi kompetensi sosialnya juga harus diperhatikan gitu. Kadang ini ya, saya sebagai seorang introvert yang dulu kemampuan kompetensinya sangat rendah di bidang sosial itu mengiyakan hal ini gitu, bahwa kadang kita pinter tapi kompetensi sosialnya itu nggak bagus, maka kita tetap ada di bawah gitu. Dan apakah seorang itu cukup hanya ketika ia pintar saja, tetapi ketika ia berhubungan dengan orang lain ia menyebalkan misalnya, apakah kira-kira ia bisa menjalankan hidupnya? Belum tentu gitu kan. Kadang ditemui orang yang pintar tapi kompetensi sosial rendah, ya nggak bisa jadi apa-apa. Dan ini beneran gitu. Tapi kita perhatikan dalam Quran ada 4 kata mengenai manusia gitu, 4 atau 5 ya. Ada terminologi insan, ada Bani Adam, ada An-Nas, ada Al-Bashar, Bashar ya, ada Bashar, sorry bukan Al-Bashar, Bashar. Sama-sama menjelaskan ini maknanya manusia, tapi yang bedain adalah kompetensi. Yang pertama Bani Adam. Bani Adam itu kompetensinya adalah kompetensi nilai. Kemudian Bashar adalah fisik, insan adalah individu, dan Nasr adalah kompetensi sosial. Dari keseluruhan dari 4 terminologi itu, Bashar itu pengaruhnya hanya 10%, Bani Adam 2%, Al-Insan 19%, dan An-Nas kompetensi sosial itu 63% paling besar. Jadi jangan abaikan pendidikan sosial anak didik, karena orang yang cerdas secara sosial itu lebih maju daripada orang yang intelek. Ya kalau secara pribadi gitu kan, yang kenal dengan saya gitu, kita bisa lihat orang-orang yang di sini punya pengaruh di kita gitu kan, teman-teman kita yang punya pengaruh lebih besar gitu kan. Anggaplah inisialnya teman kita misalnya yang kakinya lagi lututnya keseleo itu kan pengaruhnya sangat besar kepada teman-teman di sampingnya gitu kan. Itu ia memiliki kejeniusan gitu kan. Dan orang-orang yang dominan pada hal itu memiliki kejeniusan gitu kan. Berbeda dengan saya yang rendah di bidang itu gitu. Saya kompetensi sosialnya itu basicnya rendah. Dan jadi intinya pendidikan itu bukan cuma kognitif aja teman-teman, tapi sosialnya juga. Kemudian tadi yang kedua, tadi pembinaan pribadi sosial gitu kan. Cakupan pendidikan yang kedua yaitu pendidikan hidup. Setiap orang tidak akan normal dan mengalami kematangan kecuali dengan pengalaman hidup dan kesulitannya. Intinya adalah orang yang punya masalah dalam hidupnya dan dia bisa melalui itu, maka ia akan normal dan matang secara alamiah. Tapi nah ini makanya teman-teman yang punya masalah lebih itu sebenarnya jauh lebih kuat, jauh lebih beruntung. Dan apa ya, kalau kata Udin di statusnya gitu kan, Hairudin Rusyadi kalau di statusnya gitu,
sebagian anak beruntung karena memiliki orang tua, maksudnya tempat tinggal gitu yang cukup lah gitu, istilahnya anak-anak orang kaya gitulah. Tapi sebagian lebih beruntung lagi karena ia tulang punggungnya lebih kuat. Artinya masalah dia lebih hebat, tapi dia bisa melaluinya. Maka ia itu di hidup bakal lebih jauh, kompetensinya lebih tinggi. Dan itu beneran teman-teman gitu loh. Orang yang masalah hidupnya lebih berat, itu dia kompetensinya lebih tinggi gitu. Dan juga gini, ada mengenai ini ya, jangan sampai kita mendidik anak itu apa-apa selalu ada. Gimana ya maksudnya ya? Benar. Bentar, saya baca dulu. Muhammad Al-Fatih apa emang yang dialaminya gitu? Ia adalah sebaik-baik komandan. Karena dari kecil dia dididik untuk menjadi seorang leader. Bukan cuma teoritisnya saja, tapi praktisnya. Ia praktisnya gitu, bukan cuma teori saja. Kita kadang salah memberikan ungkapan kasih sayang pada anak-anak. Nah ini salah memberikan ungkapan kasih sayang kepada anak-anak gitu. Kadang kita malah memudahkan persoalan hidupnya. Misalnya ia belajar untuk mengikat tali sepatu, tapi malah diikatkan sama orang tuanya. Maka kapan anak belajar untuk bisa mengatasi persoalan itu sendiri? Biarkan anak itu menyelesaikan tuntutan perkembangannya gitu. Dalam psikologi perkembangan gitu yang dulu kita diajarkan oleh Ustadz Jamil di PTIQ gitu kan. Tiap perkembangan itu ada apa ya? Tuntutan perkembangannya gitu. Misalnya anak usia sampai 6 tahun dia udah bisa ke kamar mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, udah bisa pakai baju sendiri. Maka anak dikategorikan berkebutuhan khusus ketika anak nggak bisa melakukan tuntutan yang ada pada masa perkembangannya. Misalnya walaupun dipaksa gitu, tapi udah umur 10 tahun tapi belum bisa makan sendiri. Nah, itu dikategorikan sebagai berkebutuhan khusus. Dan ya tadi, maka biarin anak dengan ujian hidupnya. Dan itulah hidup, gitulah. Oke, saya kebanyakan kayaknya ngejelasinnya. Maksudnya ini juga sih, ini mah kelamaan, sedangkan harus ada sesuatu yang harus dilakukan lagi gitu kan. Maka orang yang pintar orang yang semakin keterbatasan, maka itu yang bikin kita muter otak gitu. Karena justru karena kalian punya keterbatasan, maka itu bagus. Kalian bakal bagus prestasinya gitu. Kesulitan hidup itu mendidik. Biarkan anak didikmu mengalami kesulitan, janganlah dimanja gitu. Di Jepang itu 30.000 orang, 30.000 ada 30.000 kasus bunuh diri dalam 1 tahun. Kenapa seperti itu? Dan ternyata kebanyakan adalah anak-anak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka kebanyakan nggak bisa melewati kesusahan hidupnya gitu. Mungkin apa-apa sudah dilayani sehingga ketika dia mengalami kesulitan hidup ya udah, mendingan nggak tahu gimana ya, mendingan meninggal aja gitu kan gitu. Sama kayak ini yang lagi ngomong gitu. Iya. Dan ini ada hal yang menarik. Tahu nggak teman-teman, ternyata mainan anak-anak itu kayak misalnya loncat tali gitu kan, kelereng gitu, itu permainan yang akademis sekali gitu. Ini menarik banget gitu, dan sudah ada penelitiannya gitu. Dan sisa sih tanya jawab ini ya. Ya kita nggak boleh. Saya bacain ini aja karena ini udah injury time buat saya. Satu, ini poin-poin aja. Kita harus bisa meraba psikologi seorang anak. Walaupun dia kadang iya, tapi kita harus bisa psikologi saya. Sebenarnya apa yang diinginkan dia itu apa sih gitu kan. Kadang dia bilang iya, aku kuat kok, tapi aslinya rapuh sekali gitu kan. Kemudian biarkan juga anak berjalan sendirinya sesuai dengan alamiah.
tapi bukan dibuat-buat, terlalu menyulitkan atau dibiarin bebas banget terusnya kita kasih kesulitan, atau mungkin kita justru sebaliknya gitu loh. Biarkan kita berikan cara yang tidak sama untuk seluruh anak, karena bisa jadi kondisinya tuh berbeda-beda gitu. Jadi jangan sama ratakan anak gitu kan. Ya. Lanjut. Dan perlu dipahami juga bahwa di sini poin selanjutnya adalah kita harus tahu gitu, instansi ketika mendidik anak, banyak di kita tuh ada orang tua masukin pesantren, tapi habis itu ya udah dilepas, itu tanggung jawab pesantren gitu. Padahal nggak gitu. Mendidik itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab orang tuanya. Dan ini yang harus kita tanamkan pada orang tua bahwa bisa jadi orang tuanya nggak ngerti gitu, bahwa yang paling besar pengaruhnya tadi itu dalam mendidik anak adalah rumah, artinya orang tuanya gitu. Maka kalau ada permasalahan seperti ini, direkomendasikan untuk membuat forum antara orang tua dan guru agar bisa menyelaraskan visi gitu kan. Kemudian tadi mengenai hukuman gitu kan, hukuman dalam proses pendidikan. Hukuman ini ternyata dari sebuah hadis kan, perintahkanlah anakmu ketika usia 7 tahun sholat, kalau enggak 10 tahun dia disuruh sholat tapi masih enggak mau, maka dipukul. Tapi dipukulnya yang enggak bikin memar, enggak bikin maksudnya berdarah, enggak boleh itu gitu. Ada caranya juga pukulannya gitu. Kalau di sini, kalau di guru aneh gitu ya, menjelaskan bahwa bahkan sahabat kayaknya nggak pernah sampai memukul anaknya gitu, tapi ada caranya gitu lah, maksudnya dirangkul dulu lah gitu, maksudnya nak sholat kenapa nggak sholat gitu kan. Dan tadi intinya sih adalah hukuman itu yang jadi orientasinya adalah ia sadar, yang dihukum ini sadar gitu. Sehingga ketika ia sadar salah, ya udah nggak usah dihukum lagi gitu loh. Kalau ia sadar ia salah, ya nggak usah dihukum lagi gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita kadang menghukum lebih ke menyiksa gitu. Maka di sini ada sebuah kasus gitu. Ada beliau bilang ketika di sini SD pernah dijepret 3 kali gitu. Tapi dia 3 kali itu tidak merasa salah, tapi dijepret gitu. Sampai sekarang masih ingat dan mungkin ada rasa takut di situ gitu. Dan itu maksudnya malah menimbulkan trauma tapi enggak membuat sadar kesalahan. Dan ada juga di sini ketika belajar tahfidz dengan guru seorang, masya Allah sudah 80 tahun gitu, 5 orang yang setoran sekaligus gitu. Ini ada dekat di Asegaf juga katanya kayak gini nih, keren banget nih. Itu 5 orang baca tapi bisa kedengaran semua, salah dipukul. Pukulnya pukul beneran, tapi ini pukulan yang dikangenin gitu, keren banget. Jadi guru sekarang menghukum dengan cenderung kesiksaan, maka ini yang salah. Kalau ada masalah, anak bandel ya ajak ngopi, ngebaso gitu. Jangan ngopi, ngebaso aja makan gitu, biar hatinya terbuka. Jangan membuat luka gitu. Intinya hukuman adalah bagaimana caranya supaya si anak ini sadar akan kesalahannya, bukan menakut-nakuti. Ini sendiri jadi oh gitu ya gitu, maksudnya keren juga gitu. Jadi dalam mendidik anak yang penting adalah gimana caranya ia sadar akan kesalahannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.